up man? Karena teman-teman banyak yang request, ini kapan nih nerbangin drone-nya, foto-fotonya gimana? Si Mavic Air 2. Ya mohon maaf kemarin banyak kegiatan dan banyak kejadian. Jadi agak-agak molor. Sampai akhirnya kita akan tes fitur-fitur yang ada di drone ini ya. Kita nyalain drone-nya. Kalau di tempat pasir kayak gini lebih baik kita pakai hand take off ya, supaya nggak berdebu. Kalau di sini jadinya drone-nya jadi berdebu. Ini setelah kita tancapin ke sini, taruh di sini, terus ininya taruh dicolokin ke sini, pasang juga, jangan lupa ini. Udah cepat sekali ya. Terus nyalain. Tuh udah deh. Udah siap terbang kita. Pencet go fly. Kita tunggu dulu sampai drone-nya mengunci sinyal GPS dan bisa return to home. Jangan sampai kita terbang terus sinyal GPS-nya belum dikunci. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, dia nggak bisa balik sendiri. Take off permitted, artinya kita udah siap take off. Kita hand take off aja, soalnya nanti biar nggak debuan. Gampang banget, pegang di sini aja. Terus kita nyalain dengan menekan dua sticknya ke bawah, serong tapi. Siap? Ya otomatis nyala. Udah tinggal dinaikin aja nih. Gampang kan? So easy. Semuanya ini serba otomatis. Kita tinggal tentuin mana ya objek yang akan diputerin. Nah ini otomatis si drone-nya muter sendiri dia. Kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Tuh dia guys. Oh, yang aku tunjuk kecil gitu. Dulu emang kesannya kalau pilot drone itu harus jago ya, untuk kondisi tertentu perlu ada manual kontrol. Tapi sekarang ini fitur-fitur yang ada di Mavic Air 2 ini udah sangat canggih banget, sehingga untuk bisa menghasilkan konten yang bagus, video yang bagus itu manual kontrolnya sangat minim karena semuanya serba otomatis. Dan yang penting kan itu ya, orang nggak peduli gimana caranya gitu, mau manual, mau otomatis, mau disetir sendiri, mau disetir sama komputer, yang penting kontennya bagus. Nah ini sedang kita lakukan sekarang, semua serba otomatis. Ya, gua mau kasih sedikit tips ya guys. Kelebihan drone adalah dia bisa bergerak bebas sesuai keinginan, ke depan, ke belakang, nyamping, ke atas, ke bawah. Tapi kelebihan itu juga jadi challenge, bagaimana kita bisa menghasilkan gambar yang framenya bisa pas sehingga hasilnya sinematik. Dalam usaha itu pasti kita akan terjebak pada ini ya, terlalu banyak gerak karena sibuk mengejar objeknya. Ini wajar sih, tapi jadinya footage kayak gini jelas nggak kepake. Karena itu kita harus nentuin frame yang pas dan bergerak dengan smooth, hindari pergerakan yang nggak terlalu penting. Nah kalau udah jago boleh tuh nyoba-coba untuk manuver sendiri, karena Mavic Air 2 ini sangat memungkinkan untuk melakukan itu.
Ternyata gue baru sadar kalau sensor 64 megapiksel di drone itu jauh lebih penting daripada di smartphone, karena otomatis kalau kita nerbangin drone kan kita foto jarak jauh, foto dari atas di ketinggian yang butuh banyak detail. Nah, di sini peran sensor gede 64 megapiksel, apalagi udah ada scene optimizernya yang akan mengenali rumput, mengenali benda-benda, tanah dan lain-lain. Jadinya kita bisa cropping tapi tetap mempertahankan detailnya. Nah, untuk urusan fotografi emang kalau kita butuh cropping, fitur 64 megapiksel ini harus dipakai sih, dan itu kerasa banget manfaatnya. Ini udah malam banget, tapi masih ada tugas yang belum selesai, yaitu mengabadikan kemampuan fotografi malam dari si Mavic Air 2 ini. Let's go. Banyak kabel listrik yang nggak kelihatan kalau malam. Ini habis maghrib by the way. Kok kelihatan? Jadi harus hati-hati. Kelihatan sih. Hati-hati. Kita akan nerbangin di deket taman aja. Tapi naik turun doang biar aman ya. Kalau kita lihat di sini, karena kondisinya udah gelap banget, nggak kelihatan apa-apa di sini. Karena itu kita harus atur manual bukaannya supaya bisa ngerekam foto dan video yang bagus. ISO-nya kita set ke berapa? 400 kali ya. Terus shutternya kita gonta-ganti dari 8 detik yang paling gede, 8 detik. Kita cek ya. Ada nggak drone-nya? Ini dia udah punya lampunya sendiri untuk nerangin bagian bawahnya supaya nggak. Oke, kalau kita lihat foto malamnya, ini hasilnya ternyata bagus banget ya. Tajam, ini kita pakai ISO 100 dan detailnya juga sangat terjaga, bagus banget, memuaskan banget. Nah, ini kita naikin ke ISO 400, masih tetap tajam. Memang kalau udah di ISO 800 sudah mulai berantakan. Ini karena gua salah ngasih bukaannya juga sih, terlalu gede. Terus di ISO 3200 makin berantakan ya. Idealnya emang kita pakai ISO yang kecil, 100, 400, jangan lebih dari 800, dan untuk mendapatkan hasil fotografi malam yang bagus. Tapi dengan ukuran drone kayak gini menurut gua sudah oke banget sih ya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kualitas videonya. Sebagai gambaran, ini kondisinya gelap pekat banget, tapi kalau teman-teman lihat itu lampu-lampunya masih bisa terekam dengan sangat baik. Tuh, lampu mobil itu masih kelihatan, dan lampu air mancur di dekat komplek gua ini juga masih warnanya juga muncul. Di luar dugaan ini bagus sih ini ya. Noise-nya sendiri sangat minim sehingga kita benar-benar mendapatkan footage malam yang memang bisa dipakai atau digunakan. Dia di atas kamu pas. Nyala deh. Coba pelan-pelan. Terus. Pelan aja. Nanti lagi mobil. Turun bawah, terus. Kalau ngerekam drone, gue selalu setting di 60 frame per second supaya bisa di set ke 30 frame per second dan kita dapat slow motion yang dramatis gitu. Tapi ini ada 240 frame per second di 1080p. Gokil sih ini. Hasilnya juga sangat mengejutkan gua. Ini benar-benar teman-teman bisa berkreasi dengan banyak hal lewat 240 frame per second ini. Apalagi kalau misalnya lagi nge-shoot drifting, motoran lagi jalan, atau segala sesuatu yang bergerak dan berasap, itu pasti akan jadi dramatis banget. Serius, ini pasti fitur yang akan jadi jagoan nanti buat teman-teman gunakan ya. Oke, sebenarnya ada banyak lagi fitur lain yang masih bisa dibahas, misalnya 4K 60 fps, 1080 HDR, tapi karena keterbatasan waktu juga, ini barang udah harus dibalikin lagi ke Era Jaya. Akhirnya nggak bisa ke bahas semua, tapi paling nggak teman-teman semua udah paham kira-kira kalau misalnya beli drone ini apa aja yang bisa didapat, apa aja fitur yang mungkin akan kepake. Oke, kita lanjut aja. Menurut gua fitur yang paling oke dan paling bisa digunakan adalah quick shot. Caranya gampang banget, ada menu quick shot di situ. Pilih mana yang akan digunakan, ada
drone, circle, roket, helix, tap subjeknya, dan langsung bisa dipakai. Ini berguna banget kalau kita lagi ada di tempat-tempat seperti objek wisata. Nggak perlu ribet untuk bikin konten yang bisa di-share di sosial media. Bisa buat story, bisa buat feed juga, bisa buat apapun lah. Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony. Jadi overall sih ini drone yang udah sangat piawai banget sih. Dia powernya juga lumayan gede, kenceng juga dia tuh, cepet juga, kenceng juga, oke lah. Baterainya juga lama, ini udah terbang kayak ditinggal-tinggalin gitu, kayak nggak peduli sama baterai. Padahal biasanya kayak yang, aduh baterai tinggal berapa nih, karena udah 30 menit satu baterai. Jadi kita slow aja kalau misalnya kita mau ngambil video-video time lapse atau video-video yang butuh syuting yang lama gitu, santai aja, nggak usah gara-gara yang nonton pusing, nggak buru-buru lah, nggak dikejar waktu. Dengan bentuk yang mungil kayak gini sih udah oke banget sih ini. Dia kenceng dan mantap gitu. Ini ada sensornya ya, di bawahnya ada sensornya. Bawa kamera. Kalau mau hand landing gampang juga, dipencet ini aja, dipencet ini dan dipencet ini ya. Jadi jam kita buat sudah di pinggiran. Dah, sudah mati dia, gampang kan? So ya guys, intinya itu ya, kita udah cobain beberapa fitur-fitur yang ada di Mavic Air ini. So far sih memuaskan sih, dari power, tenaga baterai, ukuran, dengan harga yang sekarang ini menurut gua udah pas banget, dan kualitas gambar juga udah oke sih, udah sangat baik. Di low light juga udah kita cobain juga, udah bagus juga. Nah, gimana menurut kalian? Kalau ada komen di bawah silakan soal Mavic Air 2 ini, apa yang kurang atau apa yang harus diperbaikin, atau mungkin ada komen yang lain, kasih komen di bawah ya. Oke, thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di next video.